ada sebuah tebingan yang dimana ada sebuah jejak kaki kayak orang abis kepleset. Itu kan kelihatan banget gitu kan. Ini kayaknya baru. Dicek lah pakai senter gitu kan, dicek pakai senter sebenarnya nggak kelihatan. Penasaran, diturunin itu tebingan, bayangin dengan kondisi malam-malam gitu kan, diturunin, dicek ternyata di sebuah semak itu kelihatan kain baju gitu kan. Apa? Pas diperhatiin, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin cerita Uwa yang kemarin nih, karena Uwanya belum muncul gitu kan. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa ya. Kita sebat but, jangan lupa minum es. Biarpun musim hujan, minum es kudu. Dan kemarin tuh ada yang nanya, "Bang, lu ini topping gerak-gerak sendiri terus itu serem, kagak ada serem-seremnya?" Anjir kalau menurut gua. Nah, buat kalian nih, mungkin ya kalian jangan jangan di komen di YouTube, tapi lu bisa DM ke gua, DM ke Instagram referensi, "Bang, tambahin aksesoris ini." Kalau memang menurut gua oke, gua bakal tambahin nanti pernak-pernik di aksesoris gua. Tapi yang jangan unyu-unyu, cuk. Kan gue cerita horor, jangan yang unyu-unyu aura jelas begitu. Pokoknya nanti kalian bisa kasih link rekomendasi, "Bang, coba taruh ini," gitu. Kalau memang oke barangnya, nanti gue beli, terus nanti gue tempelin di sini. Jadi studio gua silahkan kalian berkreasi sendiri lah ya, karena ini pun saran dari ya beberapa orang gitu. Dan oke, bakal kita lanjut kemarin yang dimana Cecep itu lagi digusur, ditarik-tarik sama si Wewe Gombel, yang dimana Cecep ini udah pasrah coy, dimana dia udah nggak bisa ngelawan, udah nggak bisa berontak, dan udah pasrah dengan nyawanya. Apalagi dengan kondisi dimana dia tiba-tiba ada terdampar di tengah hutan gitu kan, terus tiba-tiba dikejar-kejar Wewe Gombel. Udahlah, pokoknya pasrah aja dengan nyawa hidupnya gitu. Dia dibawa, dan sampai akhirnya itu dimasukin ke salah satu rumah. Cuman rumahnya ini nggak sama seperti rumah sebelumnya. Rumah ini tuh bener-bener kayak rumah gubuk reot lah pada ininya, kayak rumah gubuk reot dimasukin. Nah, ketika dimasukin itu nggak kondisi di tali ini ya, tapi ada sebuah kejadian yang aneh di mana di luar dari rumah itu, ketika Cecep ini udah masuk sama si Wewe Gombel, itu ada yang teriak-teriak, seolah ngelihat dari paras atau dari raut si Wewe Gombel ini tuh kayak kesel gitu, kayak ada yang datang ke rumahnya atau ke wilayahnya tanpa diundang. Dan sepertinya itu bukan penunggu atau anak buahnya dari si Wewe Gombel itu. Wewe Gombel ini langsung keluar. Entah terjadi apa di luar, Cecep itu nggak tahu menau. Cecep coba bangun dari rebahannya gitu kan, gara-gara udah udah lemes. Dia tuh coba bangun, pengen ngecek apa sih yang kejadian di luar, karena berisik banget, gaduh banget, kayak orang berantem. Dengan ngumpulin tenaga nih, dia tuh ngesot buka pintu, nengok. Ternyata di situ ada dua makhluk yang lagi berantem. Salah satunya diantaranya adalah Wewe Gombel. Sedangkan yang satunya belum ketahuan jelas nih bentukannya itu kayak gimana gitu kan, karena kondisinya juga ya remang-remang gimana gitu kan. Singkat cerita, Cecep ini coba memanfaatkan situasi tersebut, yang dimana Cecep coba kabur, tapi dengan kondisi nggak bisa lari.
Tapi dengan kondisi kayak ngerangkak. Gimana sih orang ngerangkak, kaki udah pada sakit, badan udah pada sakit. Pokoknya ngerangkak supaya bisa jauh dari lokasi tersebut. Ngerangkaklah dia dan nggak peduli dengan perkelahian antara Demit ini. Cabut. Sempet Cecep ini mikir, loh ini siapa? Demit ini dari mana? Apakah ini sebuah pertolongan? Cecep nggak tahu menau tuh. Singkat cerita, Cecep ini udah cabut kan. Merasa bahwa dirinya udah jauh. Cecep ini ngerehatin badannya sebentar. Ngerehatin dan punya pikiran dimana kalau dia ini udah nggak diikutin. Atau udah nggak dicari gitu kan. Dan ketika dia coba ngeres, terus coba ngenakin badan nih, bangun gitu kan, kayak yuk bisa yuk kaki yuk, yuk bisa yuk kaki yuk, coba jalan kan. Tapi ternyata cuy, Cecep ini kesandung dan ternyata Cecep ini jatuh ke kayak jalan tebingan gini, tapi bukan jurang ya, tapi kayak ngelinding dan gak sadarkan diri. Dan kita akan beralih ke Uwa. Kalian udah tahu lah ya, Uwa ini kalau yang ngikutin cerita Uwa pun, beliau ini punya background yang dimana polhut, polisi hutan atau yang kerja di perhutani. Nah pada saat itu Uwa itu punya tugas atau punya kerjaan di salah satu hutan untuk ngontrol lah. Gua nggak akan sebutin pekerjaannya harus ngapain dan kayak gimana. Yang pada intinya harus ke hutan itu aja, udah gitu aja ya. Jadi pada saat itu ditugasin tuh cuman sendiri doang, dan Uwa kan memang bukan tipikal manusia penakut kan. Jadi kayak ya udahlah sendiri mah biasa-biasa aja, dan memang rencana pun akan bikin bivak atau ya ngecamp lah, cuman nggak ngecamp kayak kita bawa tenda ya. Ya memanfaatkan alam yang ada aja, apalagi dengan kondisi pada saat itu pun musim kemarau yang nggak mungkin hujan. Yang pasti jaket aja yang dibawa sama persediaan logistik. Uwa ini pergilah masuk ke dalam hutan. Awal perjalanan Uwa ini masuk ke hutan sebetulnya biasa-biasa aja, cuman ngecek dari beberapa tanaman apakah ada penebangan liar atau ada orang yang ngerusak hutan tersebut, terus ngecek tanaman apa aja, terus ada satu apa aja, ngecek sebagian dan sebagainya, sampai akhirnya memasuki pertengahan hutan. Coba ngeres sebentar kan, ngeres sebentar. Dan bahwa di pertengahan hutan ini adalah tempat lokasinya itu cukup strategis, di mana dekat ke air, terus bikin bivak juga atau bikin ya saung-saungan buat istirahat satu malam pun kayaknya lumayan cukup nyaman. Dan ini zona yang jauh dari binatang. Mungkin kalian akan bilang, lah itu kan dekat air gitu, masa iya nggak ada binatang? Iya, tapi ya kalau orang yang punya pengetahuan dan ilmu pasti tahu lah tempat-tempat yang dimana bisa jauh atau terhindar dari yang namanya hewan gitu kan. Tingkat ceritanya, waktu prepare di situ mungkin sekitaran jam 3 jam 4, Wah ini coba ngontrol lagi ke beberapa titik. Wah ini ngontrol sampai akhirnya dia nemuin sebuah jejak yang dimana jejaknya ini agak mencurigakan. Jadi jejaknya ini bukan jejak hewan buas kayak babi ya. Kalau babi itu kan biasanya agak ngacak terus beda gitu, mungkinkah lagi berkembang biak atau apa gitu kan. Tapi ini beda, ini kayak jejak manusia, seolah kayak ada yang nggak wajar. Gua tuh coba ngikutin jejak tersebut sampai akhirnya ketemu sebuah jejak dan putus jejak itu tuh kayak apa nih, ada sesuatu hal yang aneh pada saat itu. Tapi gua itu nggak terlalu mentelusuri, cuman kayak punya feeling atau firasat doang, yang dimana toh nggak ada penembakan liar juga pada saat itu. Jadi kayak balik lagi sampai di maghrib. Wah ini sholat kan, cobalah setelah sholat ini ngambil air dan agak sedikit nyusurin aliran sungai yang kecil ini cuy. Jadi buat mastiin kondisi di sekitar itu nggak ada yang benar-benar hewan buasnya lagi minum di area situ gitu kan. Udah dicek ternyata semua aman. Gua tuh kayak tertarik dengan satu tempat yang dimana memang dia udah pernah ke situ beberapa kali, tapi penasaran karena ada beberapa spot yang katanya itu cukup menarik gitu kan. Ya namanya manusia kagak kenal takut gitu kan, iseng-iseng. Lagian juga belum bisa tidur juga dengan kondisi masih maghrib gitu kan, harus sholat isya dulu gitu. Jadi belum bisa tidur lah pada saat itu. Akhirnya cobalah ngecek set ke satu tempat itu, dicek nggak ada yang aneh-aneh juga, tapi seketika mulai tercium bau aroma yang dimana aroma ini kayak
nggak wajar sama sekali. Bukan bau bangkai, bukan bau bunga melati, tapi baunya itu benar-benar khas yang dimana kayaknya ada yang aneh gitu kan. Kalian bisa tebak bau apa? Yo kalau bukan bau bangkai, bukan bau bunga melati, bukan bau pandan atau kentang juga. Akhirnya Uwa ini coba nyari sumber dari bau tersebut. Nyari set. Dari kejauhan Uwa itu ngeliat ada perkelahian yang dimana perkelahian ini kayak, loh kok bisa-bisanya ada yang berantem, siapa nih? Tapi Uwa udah punya feeling bahwa yang dilihat itu nggak mungkin manusia. Sedangkan Uwa sendiri masa bodoh dan nggak mau ikut campur juga. Akhirnya balik lagi lah. Jadi kayak cuma numpang lewat doang, nengok nggak jelas nih, cabut gitu kan. Uwa ini balik dan sempat kedengeran suara orang jatuh pada saat itu. Gitu kan, kayak orang jatuh, apaan tuh? Hewan kali ya? Diceklah sama si Uwa ini, tapi nggak ketemu pada saat itu. Benar-benar nggak ketemu sama sekali. Singkat cerita, Uwa ini balik lagi ke tempat peristirahatan. Dia tuh coba sholat isya kan. Dan ketika sholat isya ini, Uwa tuh kayak punya feeling harus ke satu tempat. Yang pada intinya nggak tahu kenapa, kayak naluri atau insting aja gitu cuy. Gue harus ngecek ke tempat sono nih, atau gue harus ngecek ke daerah sono gitu kan. Akhirnya kayak penasaran ada apa sih di sebelah sono, karena hawanya tuh ke sebelah sana tuh berbeda banget. Sampai akhirnya ya udahlah, gue jalan mungkin sekitar beberapa ratus meter gitu. Kalau memang nggak ada sesuatu hal yang aneh juga balik lagi. Lagian juga ini baru isya gitu kan. Akhirnya lanjut lagi jalan. Dari kejauhan ketika Uwa udah ninggalin area campnya, Uwa tuh udah ngeliat di mana ada satu makhluk di situ tuh seolah kayak lagi nyari sesuatu. Entah memang lagi jalan-jalan, entah memang itu rumahnya, tapi Uwa tuh nggak ngelakuin hal apapun, cuman memperhatikan dari kejauhan. Diperhatiin, nih makhluk ngapain nih? Lagi nyari apaan gitu kan? Dan seketika makhluk itu kayak melesat gitu, push, ngilang gitu aja kan. Gue tuh kayak ya udah berarti emang rumahnya di situ kali. Lanjut lagi lah jalan. Nah ketika lanjut lagi jalan, tiba-tiba di belakang itu ada suara. Akhirnya gue langsung diem dong dan nengok. Tapi kayak dicuekin, nengok udah tahu bodo amat, jalan lagi gitu kan. Jalan lagi, ternyata nih makhluk malah cari perkara yang dimana badannya Uwa ini kayak ngerasa kayak ada yang ngedorong cuy. Sampai kayak ngejonglok begitu, hampir mau kepleset kan. Aduh. Didiemin malah ngelunjak nih ya. Uwa tuh langsung natap tajam ke makhluk itu dan langsung dibacain doa tuh sama si Uwa. Dan ketika selesai dibacain doa, sosok itu tuh langsung pergi gitu aja dan kabur entah kemana. Akhirnya Uwa ini ngelanjutin perjalanan. Setelah ada kejadian itu, malah feelingnya makin kuat. Kira-kira di sebelah sana ada kejadian apa? Singkat cerita, Uwa itu udah nggak nemu apapun sebetulnya. Udah nggak ketahuan apapun. Tapi ketika mau balik lagi, ada sebuah tebingan yang dimana ada sebuah jejak kaki. Kayak orang abis kepleset. Itu kan kelihatan banget gitu kan. Ini kayaknya baru. Dicek lah pakai senter gitu kan, dicek pakai senter sebenarnya nggak kelihatan. Penasaran, diturunin itu tebingan, bayangin dengan kondisi malam-malam gitu kan, diturunin, dicek ternyata di sebuah semak itu kelihatan kain baju gitu kan. Pas diperhatiin astagfirullahaladzim, ternyata itu adalah sosok manusia yang lagi nggak sadarkan diri. Uwa ini nggak berani kan, takutnya terjadi fitnah. Tapi ngelihat dari perutnya, nggak ngecek ya, nggak nyentuh apapun, ngelihat dari perutnya kembang kempis cuy, kembang kempis gitu. Jadi berarti nafasnya masih ada gitu kan. Wah tuh langsung buru-buru nolongin lah, karena kasihan juga kalau misalkan udah meninggoy mah ya nggak tahu juga sih si Wah bakal ngapain gitu kan. Akhirnya langsung dicek dan denyut nadinya masih normal, cuman dengan kondisi fisik yang memang udah parah banget lah, badannya kayaknya udah kesiksa banget gitu kan. Akhirnya dicek, dan karena memang pada saat itu pun Uwa nggak bawa P3K, ya P3K nya ada di area campnya. Akhirnya cobalah
inisiatif untuk ngegendong si orang tersebut walaupun dengan susah payah, karena kan Wah ini bawa sarung terus gitu kan, akhirnya sarungnya ini diiketin dan naik lah tuh tek 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 tek. Ketika selesai ngelewatin tebing tersebut, Wah ini mau lanjut lagi jalan kan, mau lanjut lagi jalan, tiba-tiba makhluk yang sebelumnya nyerang itu muncul lagi dan ngalangin jalan si Wah. Tapi kali ini makhluk itu bilang, kembalikan manusia itu, dia milikku. Wah cuma natap tajam, seolah kayak ngasih isyarat, siapa lu demi tiba-tiba minta-minta gitu kan. Wah tuh nggak ngomong dan nggak sama sekali baca doa atau apapun, jadi cuman jalan aja atau mau ngadepin nih makhluk sambil jalan ke depan. Dan seketika makhluk itu cuy langsung kayak loncat mau nerekam. Wah cuman diem sambil ngepret, pergi lu dari depan gua, nggak ada urusan gua sama lu, dan jangan sekali-sekali lu nyentuh nih manusia. Kalau memang nih manusia gara-gara lu, gua bakal bikin perhitungan sama lu. Dan gua tuh langsung lewatin makhluk tersebut. Nah ketika ngelewatin makhluk tersebut, makhluk ini tuh seolah kayak nggak seneng, dan mungkin kalian pengen tahu gambarannya, ya nggak jauh beda kayak genderuwo lah gitu kan. Nah si makhluk ini itu tuh langsung kayak ngikutin atau ngintai dari belakang. Wah udah sadar tapi bodo amat, selama dia nggak melakukan sesuatu hal yang berlebihan, Wah akan ya bodo amat gitu kan. Akhirnya singkat cerita sampailah di area camp, langsung dikasih pertolongan pertama. Dalam hati Wah dia bilang, nih manusia kenapa bisa nyasar ke sini, dan apa yang udah dilakuin di sini? Apa jangan-jangan nih manusia ngelakuin sesuatu hal yang aneh? Wah tuh cuman berpikiran, jangan-jangan pesugihan, jangan-jangan kayak muja setan dan sebagainya pada saat itu. Tapi ya nggak boleh sujud dan berburuk sangka kan, tunggu sampai si manusia ini siuman baru bisa ditanyain. Singkat cerita udah beberapa jam Wah pun nggak bisa tidur pada akhirnya. Kenapa? Karena harus ngejaga ini manusia, yang dimana ada beberapa pasang mata yang ngintai si Wah, entah ngintai si Wah, entah ngintai si manusia ini. Dan ketika udah tahu bahwa dirinya diintai, Wah tuh cuman bisa magerin atau ngelindungin area sekitar supaya nggak ada demit yang berani masuk ke areanya Wah. Tapi tetap aja manusia itu dengan segala keterbatasannya pasti ada lengahnya gitu kan. Makanya Wah tuh memutuskan untuk nggak tidur. Nah ketika nggak tidur itu, Wah ini didatengin lagi sama satu makhluk yang sebelumnya. Cepat kembalikan manusia itu, dia milikku. Wah ini cuman geleng-geleng kepala, seolah kayak, lu tuh kekeh banget anjir pengen sesuatu tuh. Lagian lu butuh manusia itu buat apa gitu kan. Wah cuman bisa tarik nafas, langsung kayak mejemin mata dan ngeluarin tasbihnya, baca doa dan zikir Wah ini kan, sambil natap. Setelah mejem terus natap langsung. Dalam hati Wah, siapapun lu, kalau memang lu jelmaan setan dan lu niat berbuat buruk sama nih manusia, cepet pergi gitu kan. Dalam hati Wah tuh sambil zikir terus. Dan makhluk itu pun perlahan kayak ngerasa nggak bisa buat ngedapetin si Cecep ini nih cuy. Bener-bener kayak nggak bisa. Dan tanpa Wah sadar, Cecep ini seketika sadar ketika ada makhluk tersebut gitu kan. Cecep ini panik, bukan panik gara-gara ada Wah ya, tapi panik wah ketemu demit lagi gitu kan. Justru pontang panting dan lari lah. Wah yang sadar dengan si Cecep yang udah sadar gara-gara ngeliat ini makhluk gitu kan, langsung buru-buru ngejar. Dan si makhluk ini yang awalnya kayak udah mau frustasi mau cabut juga gitu kan, dan makhluk ini pun langsung ikut ngejar juga. Wah tuh langsung pontang panting dalam hatinya, astagfirullahaladzim, ini manusia malah kabur ya, udah ditolongin bukannya terima kasih malah cabut gitu aja. Dikira gua demit kali kata Wah gitu kan. Sampai akhirnya Wah tuh ngejar terus
dan kehilangan yang namanya jejak dari si Cecep ini. Kemana nih bocah? Larinya kencang banget, perasaan pingsan dah. Badannya juga babak belur, tapi kok bisa-bisanya nih lari kencang banget gitu kan. Dicek nggak ada. Wah, udah frustasi pada saat itu, dan waktu pun udah menunjukkan kayak udah tengah malam, udah larut banget gitu kan. Aduh, semoga lu nggak apa-apa ya. Wah, itu beranjak lah dari pencariannya, kayak mau stay lagi di tempat tendanya, tapi dalam hatinya tetap kepikiran. Setengah perjalanan ketika ngejar si Cecep ini, kedengeran suara pelan banget kayak orang minta tolong. Wah, tuh kayak, ini kayaknya manusia tadi deh. Gimana ya minta tolong? Waktu langsung buru-buru nyari sumber suara tersebut, nyari ke sono nyari ke sini, sampai akhirnya ketemu itu sumber suara, dan terus diikutin dan disusuri sumber suara tersebut. Dan dari kejauhan Uang lihat bahwa si Cecep ini lagi-lagi ditangkap sama makhluk halus yang gak lain sekarang itu bukan genderuwo tapi wewe gombel. Wah, cuman geleng-geleng kepala doang. Ini manusia ngapa seneng banget dideketin sama demit sih? Heran banget. Udah apa yang dilakuin sama nih manusia? Wah, tuh langsung buru-buru ngebantuin orang tersebut. Si wewe gombel ini langsung diusir, dibacain doa sama Uwa, dan si wewe gombel itu pun langsung cabut gitu aja. Singkat cerita, si Cecep ini kayak ketakutan kan, dalam kondisi udah ditangkap sama wewe gombel, tapi dia merengek begini, ampun, 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 gue cuman pengen hidup. Cuman kayak gitu doang jadi. Tapi mukanya nggak dibuka. Wah, gendek kan, palanya dikeplak. Woi, gue orang, lu ngapain minta ampun-ampun? Lu udah ngelakuin apa sampai sebegitunya? Lu sampai diteror sama demit-demit di sini. Hah, manusia kan dikeplak lagi. Gue beneran orang, udah gue tolongin juga lu. Tiba-tiba lu bilang gue demit, tiba-tiba kabur gitu aja. Dan seketika Cecep itu memastikan dan langsung meluk si gua kan, dengan kondisi badannya ya udah baret-baret, ada darah dan sebagainya gitu kan. Gua kan kayak sebenarnya ngerasa risih, tapi kelihatan dari mukanya yang dimana seolah kayak seneng banget udah ngelihat manusia lain. Dan gua pun gak berani untuk bertanya dulu, dan gua cuma nyaranin, ya udah yuk kita balik ke tempat tenda atau ke tempat peristirahatan kita. Singkat cerita dibawalah dengan kondisi ya terpincang-pincang gitu kan. Sempet minta tolong buat dipapah, tapi gua tuh kayak kesel kan. Lu tadi ngibrit lari kencang banget, sekarang minta dipapah. Kagak, ayo jalan. Mau lu gue sambit, dia bilang. Ya mau nggak mau gitu kan. Ya mungkin secara nggak langsung itu kejam Joy, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Sampailah mereka di area camp ini. Nah, ketika sampai di area camp ini, gua tuh kayak langsung ngasih minuman, ngasih makanan, nggak ditanya dulu, diem dulu. Dan si Cecep ini juga ngucapin terima kasih karena udah ditolongin. Wah, tuh cuman senyum dan manggut aja. Cuman Wah sadar bahwa masih ada makhluk yang lain yang masih ngintai. Wah juga ngerasa risih dan gak akan bisa tenang juga kalau makhluk-makhluk tersebut itu masih ngintai mereka berdua. Wah bilang ke Cecep, lu tunggu di sini, jangan kemana-mana, jangan pergi, jangan pernah takut. Lu cabut dari tempat sini, hidup lu kelar. Lu percayain aja sama gua harus nyelesain urusan yang harus gua selesain. Wah ini langsung pergi, dan Cecep walaupun dalam hatinya takut, tapi seolah kayak ya omongan dia adalah sesuatu omongan yang harus gua bisa percaya. Yang dimana kalau gua stay di sini, itu harusnya gua aman. Wah ini cabut pergi ninggalin si Cecep. Ya mungkin mau ngusir makhluk-makhluk yang ngintai, tapi yang diintai ini tuh iya mereka punya anak buah gitu kan. Nah anak buahnya kayak pocong, kuntilanak dan sebagainya. Ada beberapa makhluk yang ngedeketin si Cecep. Cecep ini sebenarnya pengen cabut cuy dari lokasi tersebut, tapi dia tuh kayak inget amanat dari Uwas supaya dia tuh nggak pergi dan nggak cabut gitu kan. Sampai akhirnya ya udah diem aja, tapi langsung kayak nunduk. Nah ketika ketakutan ini ada sebuah bisikan yang dimana kayak suruh ngucap lu istighfar, lu baca doa, lu istighfar, lu baca doa. Di situ pun Cecep ini kayak oh iya, langsung dalam hatinya tuh istighfar, baca doa, minta pertolongan supaya Cecep ini dijauhin sama makhluk-makhluk tersebut.
Dan seolah doanya terkabul, singkat cerita makhluk tersebut pun langsung hilang begitu aja. Dan disusul ada kemunculan Uwa juga yang nepok. Lu gimana sih? Udah nih, udah selesai. Jadi nggak tahu nih apa yang dilakuin sama Uwa, tapi menurut Uwa pada saat itu ya udah, dia udah selesai aja tuh namanya nyelesain si makhluk-makhluk tersebut. Uwa tuh langsung natap tajam kan, seolah tahu sesuatu. Jadi lu tuh kenapa? Dan kenapa bisa sampai di sini? Dan lu udah terlibat apa dengan keluarga lu? Sontak Cecep ini kaget kan, apa maksudnya dengan keluarganya? Akhirnya Cecep ini menjelaskan, nah, dia tuh tiba-tiba bisa ada di hutan ini. Nggak tahu sebenarnya kejadiannya karena apa. Wah, ini coba nyuruh Cecep buat nginget-nginget kejadian sebelumnya. Dia tuh abis ngapain? Sampai akhirnya Cecep ini dengan susah payahnya nginget, dan seolah Wah ini tahu cuman ngelus. Dan gak lupa dicuci mukain sama air set. Begituin langsung dandakan aja tiba-tiba gitu. Itu langsung inget. Diceritain juga bahwa sebelum dia dibuang di hutan, dia tuh kayak lagi ada cara makan-makan keluarga, yang dimana di situ tuh ngebahas tentang perihal warisan. Nah, warisan ini kayak seolah bagian keluarganya tuh, keluarga-keluarga yang lain itu kayak nggak seneng. Nah, entah pada saat itu tuh tiba-tiba selesai makan, memang nggak ada sebuah kejadian yang kayak mereka tuh nunjukin nggak seneng, tapi kayak makan nyampe rumah pingsan dan tiba-tiba di hutan. Di situ pun Cecep udah punya feeling yang dimana memang ada beberapa keluarganya yang nggak seneng dari bagian jatah si warisan ini. Memang Cecep pun nggak bisa suujon sebenarnya, tapi kayaknya ini semua berawal dari warisan tersebut. Wah tuh cuman manggut-manggut doang, dan Wah cuman bilang, lu dibuang ke sini dan lu kayak mau ditumbalin di sini. Dan sosok yang kedua itu adalah sosok yang disuruh buat bikin lu jadi tumbal di tempat sini. Sedangkan yang pertama itu adalah memang sosok yang seneng sama lu dan akan dijadiin budak sama dia. Wah cuman bilang, lu hindarin sama yang namanya warisan. Ya kalau namanya rezeki itu gak akan kemana. Yang pasti hidup lu itu tergantung lu sendiri. Dan sekarang gue udah nolongin lu, itu terserah lu ke depannya akan seperti apa. Dan ya udah, sekarang kita istirahat dulu dan lu percaya bahwa semuanya baik-baik aja dan lu nggak perlu takut. Besok gua bakal anterin lu sampai rumah. Singkat cerita, mereka istirahat pada saat itu, dan alhamdulillah pada saat malam pun itu udah nggak ada gangguan apapun lagi. Dan ke pagi harinya gua udah siapin makan dan sebagainya. Langsung si Cecep ini diantar pulang sama si Uwa. Bahkan Uwa pun sampai minta izin untuk cabut dari lokasi tersebut gitu kan, karena ada urusan mendadak. Tapi Uwa ini nggak bilang bahwa di sana tuh ditemuin manusia yang dibuang dan sebagainya. Diam-diam aja Uwa ini nganterin, dan si Cecep ini nanya, gua harus kayak gimana Wak? Dia bilang gitu kan, lu gak harus gimana-gimana, terserah lu mau ambil warisan dan itu masalahnya akan panjang. Gue bukan orang yang bisa nolongin lu juga, tapi lu bisa ngehindarin masalah apa yang lu bisa hindarin. Toh lu kerjakan, lu punya penghasilan, lu yakin rezeki lu akan bertambah, dan lu yakin bahwa rezeki orang itu gak akan ketukar. Jadi kalau memang lu sanggup dan lu mau, lu ikhlasin aja tuh warisan, biar gak jadi malapetaka. Di situ pun Cecep kayak manggut sambil sedikit senyum, seolah kayak setuju. Cecep ini sempet nanya alamat Uwa, tapi Uwa tuh kayak nggak terlalu ngasih tahu yang pada intinya. Ya lu kalau mau cari gua, lu main-main aja ke daerah Anu gitu, nanti kasih tahu aja nama gua. Lagian juga gua bukan orang-orang pinter, bukan orang-orang yang ngerti dan paham gitu kan. Tapi ya kalau perihal kayak begituan ya semoga aja gue bisa bantu lo gitu kan. Tapi bukan dalam artian ya gue bisa ngadepin demit juga kata Uwa tuh. Tapi hindarin lah, udah jauhin dari keluarga yang kayak begitu. Dapat petua, dapat ceramah panjang lebar dari si Uwa. Tapi Uwa ini nggak nganterin sampai ke rumahnya, yang pada ini kayak cuman sampai gang atau kampung gitu. Dan setelah itu pun Uwa tuh langsung balik lagi kan, balik lagi terus nyelesain pekerjaannya. Selang beberapa hari Cecep itu kayak nyari si Uwa dan datang gitu kan.
Dan di situ pun kayak ngopi-ngopi bareng mereka, dan ternyata amanat dari Uwa itu dijalankan sama si Cecep, yang Cecep ini langsung pergi atau cabut dari keluarganya dan ngilang dari keluarganya. Dia bakalan fokus usaha dan bilang ke semua keluarganya bahwa dia nggak mau ngambil warisan tersebut. Dan Cecep ini juga dapat informasi dari beberapa orang yang bisa dia percaya bahwa memang ada keluarganya itu yang gak seneng dan sampai akhirnya memutuskan untuk nyingkirin si Cecep ini, yang disitu pun kayak ya udahlah gue bakal ikhlasin. Dan setelah diikhlasin pun alhamdulillah Cecep ini gak kena teror lagi, dan justru malah bukan Cecep yang kena teror, melainkan beberapa keluarganya yang masih rebutan dengan warisan. Tapi syukurnya Cecep ini terhindar, dan beruntungnya Cecep pun dapat ditolong sama si Uwa pada saat itu. Cuman kalau nggak ditolongin ya nggak tahu ya, namanya juga rezeki, terus bisa ketemu sama Uwa kan itu termasuk jodoh gitu kan, dan berantara kalau dia masih diperbolehkan untuk hidup. Dan cerita ini pun selesai cuy. Mungkin kalian akan nanya, bang terus kelanjutannya gimana atau itunya? Ya Cecep juga nggak ngasih tahu, dan Uwa juga nggak kepo cuy. Bodoh amat urusan keluarga mereka, dan Cecep pun nggak mau ikut campur, takut ke bawah-bawah, karena Cecep pun udah ngerasain yang namanya ya dijulitin atau dijadiin tumbal kayak begitu tuh kagak enak banget, apalagi dengan ya ilmu agamanya dia, sholat aja belang belentong gitu kan. Akhirnya kayak ya udahlah gue menghindarin masalah dan gak mau ikut campur dengan namanya urusan warisan. Dicoret dari kakak dah, karena kedua orang tuanya pun udah nggak ada cuy, udah meninggal gitu kan. Jadi kayak nggak peduli lah dengan uang warisan, dan disitu pun ya udah, jadi nggak ada cerita lagi atau gimana tentang keluarga dari si Cecep ini. Dan cerita ini pun selesai cuy. Segala dari cerita ini yang positifnya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.